berhenti kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Bisa dipimpin doa? Putri. Putri. Silakan Mbak Putri. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan keluarkan buku bahasa Indonesia kalian dan juga alat tulisnya. Yang tidak berkepentingan pembelajaran bahasa Indonesia bisa dimasukkan ke tas terlebih dahulu atau dimasukkan ke laci meja kalian. Sudah semuanya? Sudah. Coba dilihat lantainya, kanan kiri masih ada sampah yang berserakan belum? Sebelah sini sudah bersih. Sebelah kiri sudah bersih. Cerita fantasi. Ya, Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian pernah belum mendengar atau menceritakan sebuah cerita dari misalkan cerita Sampur yang dari Sumbi? Pernah. Nah, yang kalian ketahui dari cerita itu apa anak-anak? Fantasi, imajinasi. Ya, isi dari ceritanya maksudnya apa? Rasanya Malin Kundang Bu. Tentang Malin Kundang. Nah, Malin Kundang sama Dayang Sumbi itu kenapa di dalam cerita itu? Durhaka. Ya, durhaka. Terus apa lagi? Apa lagi? Nakal. Terus dikutuk menjadi baru. Nah, terus pengertiannya itu apa dari cerita fantasi? Nah, cerita fantasi itu cerita yang sifatnya imajinatif, khayalan atau tidak nyata. Nah, biasanya itu cerita fantasi memiliki nilai yang magis, ajaib, atau terkesan aneh gitu ya, karena tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, tujuan pembuatan cerita fantasi itu untuk menumbuhkan daya imajinasi pembaca sekaligus melatih kemampuan berpikir kreatif gitu ya. Nah, di sini ada 3 gambar dari contoh cerita fantasi ini. Mulai dari sebelah kiri dulu. Nah, ini ada gambar apa anak? Aurel. Bukan Aurel ya. Ini Mumas. Gambar Mumas. Ini maksudnya apa? Nah, cerita legenda itu cerita dongeng masa lalu. Biasanya itu turun-temurun dari nenek moyang, kemudian diceritakan kembali ke anak-anak turunnya kayak gitu. Nah, terus yang di tengah ini ada gambar apa anak-anak? Kancil. Nah, itu ada gambar apa? Kancil. Ada yang tahu kabel itu apa? Ya, betul ya. Kabel itu cerita yang tokohnya itu hewan-hewan. Nah, jadi hewan-hewannya itu pada bisa bicara. Seperti itu. Kalau di dunia nyata itu kan tidak mungkin ya makhluk itu bisa berbicara. Ya, kemudian yang paling kanan ini ada apa anak? Dongeng. Nah, di situ ada gambar apa judulnya? Dongeng peri pengantar tidur. Nah, cerita dongeng itu apa? Cerita dongeng itu cerita fantasi ya, tidak nyata juga ya anak-anak. Soalnya kan ini kadang ada burung-burung ataupun tumbuh-tumbuhan yang bisa bicara. Terus ceritanya itu peri-peri kan di dunia nyata itu seperti tidak mungkin kan kalau ada Peri. Sudah paham sampai sini? Sudah. Nah, kita lanjut
tema itu apa? Tema itu pokok permasalahan yang diangkat dalam cerita. Sebentar ya. Ya, Bu. Y. Nah, itu lanjutkan. Single. Nah, itu lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai tema. Nah, itu biasanya itu tema berkaitan dengan misteri atau dramatis yang ada di dalam tema cerita fantasi. Nah, kemudian itu ada alur itu adalah rangkaian peristiwa mulai atau awal di dalam cerita. Nah, terus alurnya itu di tengah-tengahnya itu ada klimaks sampai akhir dari kejadian cerita. Nah, kemudian ada latar. Latar itu menggambarkan tempat kejadian cerita, waktu kejadian cerita, dan suasana yang ada di dalam cerita. Fantasi tersebut. Itu. Nah, terus ada apa lagi di sini? Ada tokoh. Tokoh itu semua pelaku yang ada di dalam cerita fantasi. Nah, selanjutnya itu ada penokohan. Penokohan itu adalah karakteristik baik dari sifat, perilaku, ataupun watak dari tokoh cerita fantasi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada apa? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, selanjutnya ini ada unsur-unsur ekstrinsi yang terdapat dalam cerita fantasi. Nah, di sini ada sudut pandang penulis. Sudut pandang merupakan arah pandang penulis di dalam cerita. Sudut pandang ini macam-macam ya. Yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama, itu biasanya aku, saya, atau kata ganti aku atau saya seperti itu. Nah, terus yang kedua itu sudut pandang orang kedua, itu kamu atau Anda. Tuh. Nah, yang ketiga ini sudut pandang orang ketiga. Nah, itu biasanya kata ganti dia, atau mereka. Itu. Nah, yang keempat ini ada sudut pandang campuran. Nah, itu bisa orang pertama dan ketiga, pokoknya bisa orang pertama dua seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada struktur dari cerita fantasi. Nah, yang ada tiga. Yang pertama orientasi, komunikasi, dan resolusi. Nah, orientasi itu apa? Orientasi itu bagian awal dari cerita yang isinya itu pengenalan latar, tokoh, dan awal terjadinya dari cerita. Nah, yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi itu berisi proses awal terjadinya masalah atau puncak dari cerita tersebut, puncak masalahnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga ini ada resolusi, itu berisi tahapan akhir dari cerita. Nah, dapat berupa penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah yang di dalam cerita tersebut, dan juga ada juga pesan atau moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Gitu. Nah, ini biasanya pesan dari penulis itu biasanya baik secara tersirat ataupun tersurat. Paham anak-anak sampai sini? Paham.
berarti di mana? Kuil. Di kuil dan terkenal sangat kotor dan terlihat menyebalkan. Tuh, nah terus yang ketiga itu menggunakan kata kiasan. Nah, apa itu kata kiasan? Ada yang tahu? Wajah. Ya, kata kiasan itu seperti kayak kayak lebih gitu loh, perumpamaan loh. Ya, perumpamaan betul. Ya. Nah, seperti ini contohnya harusnya begitu indah dan sabit gitu. Terus yang keempat itu penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya seperti akhirnya Rehan sampai di Sendang Curug Agusti. Nah, kemudian yang kelima itu penggunaan kata tertutup dan seperti tiga-tiga dan tanpa dengan. Dan yang terakhir itu penggunaan dialog pada cerita. Biasanya di dalam cerita fantasi itu kan ada kutipan-kutipan yang tokohnya itu dalam sesuatu mengatakan sesuatu yang ada di dalam cerita tersebut. Paham anak-anak sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Baik, dilanjutkan ya. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar apa? Ada cerita singa dan yang mana ini termasuk cerita apa tadi? Fantasi. Babel. Cerita Babel. Nah, coba kalian sekarang dibaca dulu ini, kelihatan tidak? Kelihatan ya. Nah, dibaca dulu. 1 menit cukup membacanya? Ya, baca dulu. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah. Nah, ini ada 2 pertanyaan mudah nih. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Bunda. Yang pertama itu jawabannya singa mencatat dirinya sendiri. Nah, sama? Yang lain juga ya atau enggak? Jawabannya ada yang beda? Sama. Nah, yang kedua ini Mbak Bunda apa? Oh ya, jangan menilai kekuatan musuh berdasarkan ukurannya. Ya itu saya diambil dari Mbak Bunda. Nah, kemudian ini gua ada tugas ya, silahkan coba perhatikan anak-anak, perhatikan semuanya. Dan kalian membentuk kelompok, satu anggota kelompok itu 5 orang, ya. Nah, ini Ibu akan bagi cerita. Di sini ada gambar cerita. Nah, terus di sini ada soal. Kemudian nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di gambar ini. Itu ya, ya Bu. Ibu kasih waktu 10 menit cukup?
Tidak gugup. Sudah semuanya? Ayo perhatikan sini, sudah semuanya? Sudah. Ayo para kelompok maju ke depan presentasikan. Yo, kelompoknya piye? Enggak mau. Ayo. Aida. Ayo, Mbak sebelah sini sudah apa belum? Ini berapa ini? Ayo maju. Perhatikan. Ya, saya dimulai dari Mbak Resti. Saya Resdiana dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang pertama ada pesan moral cerita. Yang pertama ada struktur cerita, orientasinya tokoh menemukan cermin berdebu di loteng rumahnya. Udah, makhluk bayangan yang menjadi cahaya kehidupan. Tokoh utama harus menemukan 3 permata cahaya untuk menyelamatkan dunia itu. Resolusinya, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil jawaban kami mengenai struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan hasil pesan kelompok kami. Yang pertama yaitu orientasi. Tokoh utama Pesan moral cerita itu memberikan keberanian akan selalu menang bahkan dalam situasi paling berat. Jangan takut mengambil pilihan karena diri sendiri menemukan cermin berdebu di loteng saat berjalan. Lihat pilihannya yang mengeluarkan cahaya. Yang kedua komunikasi yaitu Anda harus bayangan mencuri cahaya dunia. Tokoh tertekad menjadi dermaga sakti untuk mengembalikan kehidupan. Yang ketiga, resolusi yaitu tokoh dengan semangat dan berharap berhasil mendapat dengan kami sebagai tanda bahwa keberanian dan kebaikan selalu sama. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ya, silakan boleh duduk. Dari pembelajaran kita hari ini tadi yang disampaikan, dapat disimpulkan apa anak-anak? Kalau baik. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, tadi Ibu lupa ya belum di presensi. Ibu presensi dulu ya. Tadi siapa yang sudah berangkat hari ini? Kenapa tidak berangkat? Bolos. Ya, Kalau bolos itu apa ya? Jangan ditiru ya anak-anak. Kalau kebanyakan alfa itu nanti kalian jadi tidak naik kelas. Ya. Siapa di sini yang mau ikut-ikutan bolosan? Ayo. Jangan ya. Jangan ya. Oke. Terima kasih. Ya, udah. Karena jamnya udah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Ya, Bu.